Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data informatika kelas EKRPL atau juga bisa disebut analisis data. Di sini saya akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Triwayudi, absen 15 kelas EKRPLA. Oke, lanjut dengan penjelasannya ya. Nomor 1, metode pengumpulan data dan otomasi. Pengumpulan data otomasi atau sensor LOT lebih efektif dibanding manual karena akurasi, efisiensi, minim human error. Akurasi itu tentang real time dan konsisten, juga minim salah catat. Kalau efisiensi tidak butuh pengecekan manual tiap jam, jadi gak ngecek terus ya. Kalau minim human error, sistem bekerja sesuai program, jadi gak error katanya. Kesimpulannya, sistem otomatis lebih cepat, akurat, dan aman untuk monitoring suhu server. Lanjut ke penjelasan ke nomor 2, privasi dan etika data aplikasi. Masalahnya, meminta akses galeri, kontak, dan GPS saat register e-commerce yang hanya untuk belanja barang fisik berpotensi melanggar privasi data karena data tersebut tidak relevan dengan fungsi utama aplikasi, seperti ambil data berlebihan ya. Terus resiko penyalahgunaan, turunkan kepercayaan pengguna karena ya data berlebihan tadi. Seharusnya ambil data seperlunya, misal alamat, dan juga jelaskan tujuan secara transparan karena mengambil data berlebihan itu gak baik juga. Dan minta konsen yang jelas dan juga jaga keamanan data. Kesimpulan, meminta akses galeri, kontak, atau GPS di aplikasi e-commerce yang tidak memerlukan adalah bentuk permintaan data yang tidak relevan dan berlebihan. Data dapat menurunkan kepercayaan dan privasi pengguna, sehingga aplikasi seharusnya hanya meminta izin yang benar-benar diperlukan, menjelaskan tujuan secara jelas kepada pengguna. Lanjut ke nomor 3, yaitu tentang transformasi data besar atau big data. Langkah mentransformasi data mentah. Langkah 1 yaitu data cleaning, itu dengan menghapus data duplikat atau salah. Nomor 2, pengelompokan clustering atau kategori dengan mengelompokkan berdasarkan produk, waktu, atau pelanggan. Nomor 3, agregasi data, menghitung total penjualan per produk atau per bulan. Nomor 4, visualisasi, itu dengan membuat grafik dan penjualan. Nomor 6, analisis pola dengan menentukan produk terlaris dan waktu pembelian terbanyak. Nomor 7, generalisasi, itu dengan data mentah dibersihkan, dikelompokkan, dan terus diringkas dan dianalisis dan dijadikan dasar strategi promo bulanan. Kesimpulan, transformasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna melalui langkah-langkah seperti cleaning, membersihkan data, pengelompokan, agregasi, perangkup data, visualisasi, dan analisis pola, sehingga insight yang dihasilkan bisa dipakai untuk strategi bisnis seperti menentukan produk terlaris dan waktu promo bulanan. Proses ini memastikan data lebih berkualitas, konsisten, dan siap dianalisis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lanjut soal ke nomor 4. Nomor 4. Interpretasi data dan prediksi data. Interpretasi, fitur game quiz meningkatkan unduhan 40%. Pengguna lebih suka pembelajaran interaktif. Nomor 2, fitur materi teks panjang menurunkan 10%, pengguna kurang tertarik membaca teks panjang. Prediksi dan strategi bulan keempat, tambahkan lebih banyak fitur interaktif seperti quiz dan game edukatif supaya menarik pelanggan ya, menarik orang lah. Ubah materi teks panjang menjadi ringkasan atau video singkat supaya menarik, jadi gak membaca lebih panjang. Kombinasikan teori dengan quiz agar tetap menarik. Kesimpulannya itu fokus pada pembelajaran interaktif untuk meningkatkan unduhan. Lanjut soal ke nomor 6 ya, solusi.
pemodelan dan simulasi ya. Simulasi dibuat sebelum diterapkan ke perangkat asli karena mengurangi resiko kesalahan sistem, menghemat biaya jika terjadi error, bisa menguji berbagai skenario itu dengan macet, jam sibuk, dan lain-lain. Kaitannya dengan data historis kemacetan. Data kemacetan sebelumnya digunakan untuk membuat model pola lalu lintas, menentukan waktu lampu hijau atau merah yang optimal, memprediksi kepadatan di jam tertentu. Jadi simulasi membantu memastikan sistem lampu lalu lintas bekerja efektif sebelum diterapkan langsung di jalan raya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.